Haleluya. Haleluya. Boleh bangkit berdiri sekali lagi, sama-sama kita serukan haleluya sambil berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gembala yang hari ini boleh memberikan kepercayaan bagi kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan kepada kita semua di sore hari ini. Saya bersyukur sudah dikasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ini kali yang pertama saya ada di kota Surabaya. Sudah besar, tua ini saudara, belum tua sih, masih muda saudara. Tapi baru kali ini saya datang ke kota Surabaya saudara. Saya perkenalkan sebentar singkat, nama saya Julius Aseng. Kalau saudara dengar Aseng itu pasti apa ya, oh ini orang Tionghoa ini katanya, Cina ya pasti. Saya asli dari Minahasa Selatan, saudara, Sulawesi Utara. Kami datang hari Rabu kemarin karena ada kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan, FPK yang dibawa binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kebetulan saya bergabung di situ, saya dari kota Ambon, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melayani di sana dan saya tergabung di FPK itu. Hari Rabu kemarin kami ada kerjasama seperti itu kira-kira, saudara, dengan FPK Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di kota Surabaya. Karena kota Surabaya ini terkenal dengan pembauran yang luar biasa ya. Masyarakat yang sangat baik, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kebangsaannya, kebinekaannya itu luar biasa. Saya pertama kali datang ke sini hari Kamis ya kalau tidak salah ya, ibadah keluarga junior dibawa oleh keluarga muda ya, ibadah apa? Haleluya Family ya. Dibawa oleh cici saya ke sini, saudara, saya kaget juga itu di sebelah ada bersebelahan saudara. Wow, luar biasa. Saya langsung foto kirim di teman saya saudara, karena teman saya, kami pengurus itu ada 6 orang, mereka saudara, 3, jadi yang lebihnya 4 dari kami, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya bilang ini contoh keberagaman yang sangat luar biasa. Mereka, wow, luar biasa. Kota Surabaya, saudara, berdepanan ini loh, depan pintu depan. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kami datang ke sini dan rencananya hari Selasa sudah kembali ke Ambon. Kami akan membawa contoh ini, teladan ini ke Ambon, saudara. Ya sekalipun memang di Ambon, saudara yang dikasihi Tuhan, kami memang punya latar belakang kalau bicara soal kerukunan itu percontohan juga yang sangat luar biasa, karena Ambon itu kan pernah mengalami konflik yang sangat dahsyat, berpanjang sekali 3 tahun lebih ya, dan berhasil pulih, saudara yang dikasihi Tuhan, melewati masa-masa yang sangat-sangat kelam sekali. Tapi ya begitu, mungkin watak dan sifat ya, ini berkaitan juga dengan karakter orang begitu ya. Baru sebelum saya datang, pas hari Rabu saya datang, hari Selasa jam 12 siang saya dipanggil saudara. Jadi dari semua paguyuban kami kumpul saudara. Karena ada apa? Ada kerusuhan saudara. Kerusuhan saudara dikasihi Tuhan. Dari mulahnya itu anak sekolah berantem, saudara dikasihi Tuhan, kemudian bacok-bacokan, akhirnya ada yang meninggal 1 orang saudara. Wah ini marah, masah, ngamuk, saudara dikasihi Tuhan, datang bakar kampung orang lain, saudara, 17 rumah terbakar. Kerusuhannya cukup besar, saudara dikasihi Tuhan. Pak Wali Kota bilang, tolong di atas, saya bilang, Pak kita sudah beli tiket, sudah mau berangkat ini Pak, bagaimana? Jadi ya kami bersyukur setelah ini
kami dapat banyak ilmu dari Surabaya tentang keberagaman dan kerukunan antar umat beragama. Kami cerita dengan FPK dan pihak Kesbangpol, Pak Kepala Badan Kesbangpol, bahkan Bapak Wali Kota hadir bersama-sama dengan kami buat kegiatan kemarin, saudara, yang dikasih oleh Tuhan 2 hari full dan sangat-sangat luar biasa. Kami pulang ke Ambon, mudah-mudahan Ambon bisa jadi seperti Surabaya. Tepuk tangan dulu untuk kota Surabaya. Haleluya. Tuhan berkati, sekali lagi terima kasih banyak. Tante, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan segera masuk pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya diberikan tema tentang doa sebagai gaya hidup. Doa sebagai gaya hidup. Kalau bicara doa ini susah-susah gampang sebenarnya ya. Kalau saya boleh tanya ini jujur ya, jujur yang ini yang rajin berdoa boleh angkat tangan. Satu hari ada doa. Bila sekian banyak ini cuma 2 orang yang angkat tangan, saudara. Memang saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara doa ini nih, saya tidak bilang sulit, tapi susah-susah gampang, saudara yang dikasih Tuhan. Gampangnya disebut, saudara ya kan. Berdoa, ya kan. Tapi susahnya itu mau buatnya, saudara. Ya, gampangnya itu kalau kita ucap, saudara. Kalau ada teman lagi masalah gitu kan, cerita ke kita gitu. Aku lagi kena masalah nih, lagi begini. Kita paling cepat sekali ngomongnya gitu kan. Apa? Doa. Kurang doa sih ya gitu kan. Tapi padahal untuk melakukan itu, saudara, apalagi tema ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, wah luar biasa. Doa sebagai gaya hidup, saudara. Ini sebetulnya satu challenge bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Betul nggak ini? Ini doa kalau kita mau jujur, saudara yang dikasih Tuhan, adakah doa itu menjadi gaya hidup kita? Hari-hari ini, saudara. Atau doa itu hanya menjadi kebutuhan, saudara. Atau doa itu kalau kita perlu, saudara dikasih Tuhan, ya kan? Benar nggak kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup, saudara? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, setiap kita yang telah menerima kasih karunia, penebusan oleh darah Yesus, saudara, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita menolak kalimat ini, kata ini. Doa sebagai gaya hidup. Coba kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Doa sebagai gaya hidup. Coba tanya sebelah kiri kanan saudara. Doa sudah jadi gaya hidup belum? Halo? Susah Bapak Ibu. Kita ini ya, waduh saudara. Kita udahlah kalau mau bicara doa, ngomongin doa saudara. Makanya ini tema mungkin yang berkepanjangan dibahas ini. Memang penting sekali saudara, yang dikasih Tuhan. Saya sering ngomong gini, mohon maaf ya, saya lepas ini ya, suara saya kedengaran. Saya kalau khotbah saudara yang dikasih Tuhan, saya suka ngomong gini saudara. Kadangkala saudara, kalau kalah dengan mereka, saudara. Seberang, saudara yang dikasih Tuhan. Benar, Pak. Kita kadang kalah, saudara. Coba kalau kita lihat ya, kalau mereka, saudara. Kalau bicara soal doa, teman saya itu 2 orang, ketua saya dan wakil sekretaris saya, saudara. Itu namanya jam sholat, maaf Bu Gembala ya. Gak ada alasan, saudara, gak ada cerita. Saudara yang dikasih Tuhan, tunda 5 menit, tunda 1 menit, nggak ada, saudara. Di muka saya kan, di muka apa, tetap dia sujud. Saudara yang dikasih Tuhan. Iya kan? Mereka nggak ada cerita, nggak ada alasan saudara untuk nggak melakukan hal itu. Baru berapa? 5 kali saudara, 1 hari. 5 waktu kan? 5 kali. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Doa semalam suntuk saudara. Atau suntuk semalam, saudara yang dikasih Tuhan. Ayo jawab saudara. Kita ini banyakkan doa begitu saudara. Saya juga nggak bohong sudah, kadang-kadang saya juga begitu, sudah yang dikasih Tuhan. Kalau sudah capek tuh, kita itu doanya mau tidur aja, gitu kan. Paling enak itu kalau doa mau tidur sama doa makan. Kalau doa yang lain itu paling nggak enak.
jam 3 sore lah. Ya kan? Pagi jam 5 lah, ya kan? Wah, itu paling gak enak, saudara. Paling enak doa kalau mau tidur. Di bawah AC, ya kan? Di belakang, di samping tempat tidur. Kita tidur nyandar begini kan? Mohon maaf ya. 1 menit pertama masih semangat. Haleluya. Masuk 2 menit mulai gelap, saudara. Haleluyanya gak nyambung lagi. Haleluya lagi. Besok pagi jam 5 saudara dikasih Tuhan baru bangun. Amin, saudara. Itu namanya suntuk semalam, saudara yang dikasih Tuhan. Memang kalau bicara doa ini susah-susah gampang, saudara. Tapi tema ini, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya sangat menggentarkan kita, saudara. Bisa enggak ya? Doa itu menjadi gaya hidup. Gaya hidup itu apa ya, saudara yang dikasih Tuhan ya? Kita bawa terus, itu gaya hidup itu tuh apa? Sesuatu yang nggak bisa kita lepas gitu. Sesuatu yang nggak boleh dilepas. Saudara. Memang begitu pembawaannya, saudara dikasih Tuhan. Ih, kenapa itu ibu ya nggak pernah senyum? Memang begitu pembawaannya. Mau dirubah juga nggak bisa. Memang udah begitu pembawaan itu gaya hidup, saudara. Boleh nggak kira-kira doa itu sudah dikasih Tuhan menjadi gaya hidup? Yuk kita buka dulu yuk 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat ini pendek sekali, 2 kata saja saudara. Nggak perlu buka Alkitab juga kita pasti udah hafal ini ayat ini. Sudah dikasih Tuhan. Ayat ini nih dari zaman Adam dan Hawa sampai Tuhan Yesus datang saudara. Dihotbahkan terus sudah dikasih Tuhan. Ya kan? Semua hamba-hamba Tuhan saudara. Dalam negeri, luar angkasa, khotbah ayat ini, saudara. Yuk kita membaca sama-sama. Sambil kita bangkit berdiri, boleh ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, boleh ditampilkan ayatnya. Ya, tampilkan itu aja saudara. Yang ke-17, sama-sama kita kuat baca ya. Oke? Ya itu aja, yang tadi aja. Slide kedua. Oke, itu yang tulisan besar semua ya. Sama-sama ya. 1, kuat baca. 1, 2, 3. Tetaplah. Bilang di sebelah kiri kanan sudah, tetaplah berdoa. Nah, saya catat begini, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Saya catat begini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Berdoa adalah tindakan yang tak boleh disepelekan. Karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk dan tak terukur dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Doa, saudara, sesuatu yang kita anggap remeh kadangkala, saudara. Kadangkala orang Kristen ini, saudara, kalau perlu baru dia doa, saudara. Kalau butuh baru berdoa. Setelah doanya sudah dijawab, ayo jujur, saudara, masih mau lanjut doa enggak, saudara? Kalau doa menjadi gaya hidup, saudara, doa itu enggak boleh dijadikan hal sepele, saudara. Amin. Karena doa itu, saudara, dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, dan tak terukur, ya, dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sering kita dengar kata kalau bukan karena kita doa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak mungkin ada sampai hari ini, amin. Kita kuat karena doa, saudara. Doa ibu, doa gembala, doa hamba Tuhan, saudara kan. Saya nggak tahu kalau ada doa papa, saudara. Yang jelas cuma ada doa nyanyinya kan begitu, saudara. Di doa ibuku. Kan nggak ada lagunya kan, di doa Bapakku. Saya belum pernah dengar sih, nggak tahu kalau di Surabaya ada. Nggak ada kan? Berarti cuma ibu yang doa, saudara. Bapak kerja. Ibu doa.
Sesuatu hal yang tidak bisa disepelekan, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa, saudara? Ternyata dalam doa itu ada sesuatu kekuatan, saudara. Ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika kita berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, ada kuasa yang saudara yang dikasih Tuhan datang dari sorga untuk menjamah setiap kita, saudara. Itu sebabnya ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi jalan yang buntu, usaha kita saudara yang dikasih Tuhan mandek, tidak diberkati, tidak jalan, saudara. Kita sedang yang dikasih Tuhan down, saudara. Orang bilang berdoa. Ketika kita berdoa, kita dapat kekuatan, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika kita berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, kuasa itu turun, saudara, untuk menjamah setiap kita. Makanya Paulus bilang, saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah berdoa, saudara. Amin. Kata tetaplah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya saudara selalu doa, saudara. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalahmu, tetaplah doa, saudara. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Hari ini kalau ada persoalan, ada masalah, doa, saudara. Besok masalahnya selesai, jangan berhenti doa. Tetaplah berdoa, saudara. Amin. Karena dengan berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam setiap hidup kita. Next. Enggak jadi ya. Apa yang kita dapat dalam doa? Ini pertanyaan, saudara. Apa sih untungnya berdoa, saudara? Apa yang kita dapat dalam doa, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, saudara, doa adalah kekuatan kita untuk melawan rasa khawatir dan ketakutan dalam hidup ini, saudara. Amin. Doa adalah kekuatan untuk melawan rasa khawatir, rasa takut dalam hidup ini. Boleh buka Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Boleh? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, saudara, apa untungnya kita berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, kalau kita doa, Pak, Bu, kekhawatiran kita itu hilang, saudara. Amin. Hari-hari ini, saudara, siapa yang tidak pernah rasa khawatir, saudara? Angkat tangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pun rasa khawatir, saudara. Khawatir itu rasa yang manusiawi, saudara. Tapi saudara tahu, rasa khawatir yang berlebihan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa. Amin. Maka itu, saudara, dalam Injil Matius, saudara, Yesus ajarkan orang-orang yang khawatir begini. Kalau kamu khawatir, kata Yesus, saudara, kamu belajar kepada burung, saudara. Pak, Bu, kita disamain sama burung, saudara. Angkat tangan saudara yang lagi khawatir hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Enggak mau angkat tangan nih pasti, karena mau disamain sama burung kan. Ada enggak, saudara? Yesus ngomong gini, saudara. Kalau kamu khawatir, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar sama burung, saudara. Saudara pernah lihat burung kerja enggak masuk kantor, saudara? Pernah lihat, saudara?
Tiba di kantor jam 8 pagi, masuk saudara, ada burung lagi ngetik di laptop, saudara, yang dikasih Tuhan. Ada nggak saudara? Nggak ada saudara. Saudara pernah lihat burung lagi kerja nggak saudara? Nggak pernah saudara. Tapi burung itu dia tidak mau tahu saudara yang dikasih Tuhan. Yang dia tahu, besok pagi dia bangun pasti ada makanan saudara. Amin. Yang dia tahu saudara, besok pagi dia bangun pasti ada berkat. Orang yang khawatir saudara, Tuhan suruh lihat burung saudara. Kamu belajar dulu kepada burung. Artinya Tuhan sedang ngomong gini, kamu lebih hina, lebih rendah dari derajat dari burung saudara. Ya. Orang yang khawatir saudara, lebih rendah derajatnya dari burung saudara. Karena burung itu gak pernah khawatir. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun persoalanmu, apapun masalahmu hari ini, saudara, doa sebagai gaya hidup, saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak akan pernah khawatir. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi kalau doanya saudara yang dikasih Tuhan kembang kepis, nanti butuh baru doa, pantas saudara yang dikasih Tuhan. Bangun pagi saudara pikir apa? Cicilan saudara yang dikasih Tuhan. Pikir masa depan anak mau kuliah di mana ya anak saya. Padahal baru 5 tahun saudara dikasih Tuhan. Udah mikirin mau kuliah saudara. Pikir nanti anak saya hidup bagaimana, kerja di mana saudara dikasih Tuhan. Saya tadi melayani di GPDI Anugerah Gersik saudara. Saya bilang begini saudara dikasih Tuhan. Hidup ini sekarang kita hidup saudara. Waduh saudara, kita hidup di masa-masa yang sulit sekali hari-hari ini saudara. Kalau kita bisa bangun pagi, saudara dikasih Tuhan, tidak usah banyak bersungut, tidak usah banyak mikir yang aneh-aneh, yang bukan-bukan, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa bangun pagi-pagi aja, saudara, itu syukur sudah luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudara. Masih bisa bangun pagi, hirup nafas, saudara yang dikasih Tuhan. Lihat di samping, saudara, istri masih sehat, anak-anak masih sehat, saya juga masih sehat, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Amin. Gak usah pikir apa-apa, saudara. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Paulus bilang, saudara yang dikasih Tuhan, kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Berdoa, saudara yang dikasih Tuhan. Bawa permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi itu tadi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kamu khawatir, saudara, jangan bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan, saudara. Tuhan gak mau dengar, saudara. Malas Tuhan dengar, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara yang dikasih Tuhan. Begitu banyak manusia, segini aja, saudara. Saudara setiap hari bawa kekhawatiran, saudara, kepada Tuhan, saudara. Pusing Tuhan, saudara. Paulus katakan, saudara, kalau kamu khawatir, jangan bawa khawatir. Bawa permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan khawatir melulu, saudara. Tuhan juga sudah ajar kita, saudara. Khawatir soal pakaian, saudara. Mau pakai baju apa ini ya, saudara dikasih Tuhan. Mau ke pesta, mau pakai baju apa ya, saudara. Ada teman saya, saudara, yang dikasih Tuhan di Manado begitu, saudara. Apa-apa sedikit-sedikit kan tanya Tuhan, saudara. Mau pakai dasi saja mau tanya Tuhan nih, mau pakai apa, pakai dasi apa, pakai baju apa, Roh Kudus, saudara yang dikasih, ya kan? Ya itu betul, saudara yang dikasih Tuhan. Dia mau pakai baju tanya Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini mau pakai baju apa saya, Roh Kudus. Lama-lama Roh Kudus menyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahnya, saudara. Kita kadang-kadang ribet, saudara. Cuma mau pakai baju aja, saudara yang dikasih. Mau pakai baju, kamu khawatir, saudara. Yesus bilang, kamu khawatir soal apa yang kamu mau pakai. Lihat bunga di taman itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Bunga itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia berbunga, saudara. Bunganya itu lebih bagus daripada baju kita, saudara. Amin, saudara. Maka itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita khawatir, saudara. Kita menghina kuasa Tuhan, saudara. Yang luar biasa, yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Amin. Berhenti khawatir, saudara. Doa sebagai gaya hidup, saudara, akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala rasa takut dan khawatir dalam setiap hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next.
Yang kedua, saudara, apa yang kita dapat, saudara, yang dikasih Tuhan dalam kita berdoa? Ketika kita berdoa, saudara, kita dapat apa? Yang kedua, doa, saudara yang dikasih Tuhan, mengalahkan pencobaan. Saudara. Wah, ini berat, Bapak Ibu. Coba kita buka ayatnya, Matius pasal 6 ayat yang ke-40 sampai 41. Doa mengalahkan pencobaan. Matius pasalnya yang ke-6. Boleh? Matius pasal 6. Bisa? Multimedia? Gak bisa? Oke, kita buka ya. Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-40. Oh iya, ayatnya salah ya. Ya. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Saya nggak dapat ayatnya. Intinya saudara yang dikasih Tuhan, ini tentang saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa saudara. Ketika saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mau disalibkan saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, Yesus membawa murid-muridnya saudara yang dikasih Tuhan ke Gunung Sinai untuk berdoa saudara. Ketika Yesus berdoa saudara, ya, ini dia saudara ayatnya, oke kita baca ya. Ayatnya yang oh iya betul, kurang 2 tadi itu. Harusnya 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada murid, boleh ayatnya yang ke-39 dulu, boleh? Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang ke-40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin Bapak Ibu. Ini Yesus mengingatkan saudara yang dikasih Tuhan murid-muridnya saudara. Petrus, gak bisa ke kamu bertahan doa 1 jam aja. Kadang-kadang saudara, Tuhan juga gak minta banyak-banyak dari kita saudara yang dikasih Tuhan. Ya Tuhan juga tahu kita ini capek pulang kantor Pak, ya Ibu, ya kan. Tuhan juga tahu saudara, ya 1 hari kita kerja saudara yang dikasih Tuhan. Gak mungkin Tuhan nyuruh kita saudara yang dikasih Tuhan, kamu tiap malam harus doa 1 kali 24 jam saudara. Ya kan gak mungkin saudara. Petrus saudara, di ujung pencobaan yang sangat luar biasa saudara. Yesus sangat tahu, Yesus sangat paham hal apa yang akan segera terjadi dan menimpa mereka. Yesus akan segera ditangkap, dan kemudian saudara dikasih Tuhan, murid-murid ini juga akan ikut ditangkap saudara. Mereka akan sedang menghadapi pencobaan yang sangat besar. Jalan satu-satunya untuk bisa bertahan saudara, cuma doa. Yesus sekedar mengingatkan, bisakah kamu bertahan berdoa 1 jam aja, saudara?
Tuhan gak minta banyak, Tuhan berdoa sampai peluknya, Alkitab katakan menetes seperti darah loh, saudara. Pecah pembuluh darah, berdoa sampai pecah pembuluh darah, netes, saudara. Keringat netes seperti darah. Keringatnya netes, saudara, darah. Bukan keringat, saudara, netesnya darah. Saudara, karena dia tahu apa yang akan dihadapi di depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan begini, hari-hari yang kita akan hadapi ke depan ini adalah hari-hari yang sulit, Alkitab katakan, amin. Hari-hari yang akan semakin susah, saudara. 1 bulan terakhir ini, saudara yang dikasihi Tuhan, rusuh hampir seluruh Indonesia, saudara. Hari-hari ini orang semua teriak sulit, saudara. Aduh susah, orang setiap kali ketemu saya, bagaimana kabar? Aduh Pak Pendeta, susah. Susahnya di mana, saudara? Begini, saudara, hari-hari ini kan gini, ada kos yang kita selalu keluarkan gitu, tiap bulan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang sangat besar, saudara, sementara pendapatannya kecil. Ya kan? Ada jemaat kami, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia mengeluh begini, Pak Gem, hari-hari itu paling susah. Saya bilang, susah apanya? Iya paling susah sekali. Dia bilang, saudara, pendapatan tidak sesuai dengan pemasukan. Kalau dulu, saudara, dia bilang, kalau dulu pengeluaran kita 100 juta, pendapatan kita bisa 500 juta. Saudara, kalau sekarang, saudara, pengeluaran 200 juta, pemasukan cuma 20 juta, saudara. Saya bilang, kalau dulu pemasukannya 500 juta, pengeluarannya 100 juta. Ya sudah, saya bilang, anggap aja yang dulu itu nutupin yang sekarang, saudara. Sekarang kita mau mengeluh, saudara, percuma, saudara. Kalau cuman kita yang sulit pribadi, saudara, yang dikasihi Tuhan. Boleh, saudara. Ini, saudara, kita semua sekarang susah berjamaah, saudara. Bukan cuma kita yang susah, saudara, yang dikasihi Tuhan. Seluruh Indonesia susah. Bukan cuma Indonesia yang susah, dunia ini sedang menghadapi kesusahan. Kalau doa tidak menjadi gaya hidup kita, saudara, yang dikasihi Tuhan. Kita akan hancur, sudah babak belur, saudara. Kamu tidak akan tahan menghadapi pencobaan, saudara. Doa akan membuat kita bertahan menghadapi pencobaan. Amin. Coba saudara bilang sebelah kiri kanan saudara, doa akan membuat kamu bertahan menghadapi pencobaan. Yang terakhir, yang ketiga. Next. Apa yang kita dapat dari doa, saudara? Yang ketiga, saudara, doa mendatangkan kuasa Allah untuk menghibur kita dalam berbagai pergumulan. Terakhir 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Kalau kita suka berdoa, doa menjadi gaya hidup kita, saudara. Penghiburan itu bukan cuma buat kita, tapi juga kita bisa menghibur banyak orang, saudara. Amin. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Kita mungkin lagi menghadapi persoalan. Kita mungkin lagi menghadapi pergumulan. Doa kita pun mungkin belum dijawab oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ekonomi kita pun mungkin belum dipulihkan oleh Tuhan. Sakit penyakit kita pun mungkin belum disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Tapi ayat pokok kita tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bilang apa? Tetaplah berdoa, amin. Karena ketika kita terus berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan jadi berkat, saudara. Orang boleh lihat kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu kamu di kantor, kamu sedang doa. Waktu di keluarga, di rumah, kamu sedang doa. Waktu kamu dimanapun kamu pergi dan berada, kamu doa, saudara yang dikasihi Tuhan kepada Tuhan. Ada masalah, kamu doa, saudara. Ada masalah di kantor, kamu doa. Ada masalah di keluarga, kamu doa. Ada masalah dalam pekerjaanmu, kamu doa, saudara. Orang lain lihat kamu, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang lain bilang gini,
Memang betul ya, anak Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita jadi berkat sedang dikasih Tuhan. Bukan hanya buat kita, tapi juga buat orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, karena doa menjadi gaya hidup kita. Bilang sebelah kiri kanan saudara, doa harus menjadi gaya hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.